Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang bilangan indeks. Apa itu bilangan indeks? Kemudian isu-isu apa saja atau perhitungan apa saja yang terkait dengan bilangan indeks. Oke, kenapa kita penting perlu tahu apa itu bilangan indeks? Jadi memang suatu indeks itu adalah mengukur perubahan. Artinya adalah indeks adalah perubahannya, mengukur perubahan sesuatu, bisa barang, bisa jasa di antara periode waktu. Misalnya 10 tahun yang lalu perbedaan harga bakso dengan tahun sekarang 2020 itu dibandingkan, dilihat perubahannya berapa. Nah, itu disebut bilangan indeks. Jadi adalah angka yang menggambarkan perubahan relatif sesuatu, entah harga, jumlah, atau nilai ya, yang dibandingkan dengan suatu periode. Jadi antara dua periode. Jadi ada periode dasar. Nah, periode dasar ini adalah 10 tahun yang lalu itu, yaitu misalnya ya tahun 2000. Kita mau tahu harga bakso di tahun 2020, perubahan harganya dengan di tahun 2000 itu berapa. Nah, seperti itu. Kemudian seberapa penting kita tahu perubahan itu? Penting sekali kita mengetahui bilangan indeks atau mengukur perubahan. Misalnya kita ingin tahu indeks harga konsumen, atau indeks harga produsen, atau indeks pasar saham. Misalnya perubahan harga saham itu dari tahun ke tahun, bulan ke tahun, hari ke hari, itu indeks harga saham atau indeks pasar saham itu penting untuk diketahui untuk memutuskan apakah akan beli atau tidak beli, apakah harga naik ataupun harga turun. Nah, itu seberapa penting ya? Itu sangat penting, biasa dihitung atau diukur perubahan itu oleh sekelompok yang mengukur indeks, entah indeks harga konsumen atau IHK ya, indeks harga produsen atau indeks pasar saham. Pasar saham biasanya ada DJIA, Dow Jones Industrial Average, ada Nasdaq. Banyak sekali ya halaman situs dari Amerika yang mengukur indeks tersebut, yang nantinya informasi ini dipakai tuh untuk orang-orang yang ingin membeli stok saham ya dan sebagainya. Oke. Kemudian ini akan dihitung kalau indeks sederhana ya, saya kasih contoh indeks sederhana. Oke, indeks sederhana katakanlah penghasilan rata-rata pada tahun 2020 dengan tahun 2000 itu perubahannya kita ukur. Jadi anggaplah di tahun 2020 penghasilan rata-rata di Amerika anggaplah $18,62. Kemudian 20 tahun yang lalu penghasilan rata-ratanya 14,02. Ya, ini penghasilan rata-rata sudah dihitung penghasilan rata-rata. Kemudian kita ingin tahu bilangan indeks sederhananya. Nah, untuk mengetahui bilangan indeks sederhananya, maka kita harus menentukan periode dasar. Nah, periode dasar ini adalah tahun yang lalu. Oke, yang tahun 2000 yaitu 14,02. Kemudian yang sedang kita hitungnya sekarang yaitu 18,62. Oke, ini 18,62 dibagi 14,02. Nah, ini dikalikan 100. 100 ini persennya, rasio. Jadi bilangan indeks sederhana ini ya, indeks sederhana ini
dari dua variabel yang diubah ke dalam persentase. Jadi rasio dari dua variabel yang diubah ke dalam persentase. Variabelnya apa? Variabelnya ini, penghasilan rata-rata tahun 2020 dan penghasilan rata-rata tahun 2000. Oke, dikali 100% sama dengan 132,81. Jadi, kenaikan penghasilan rata-ratanya atau perubahannya adalah sebesar 132,81%. Tapi biasanya persennya ini tidak ditulis. Jadi bilangan indeks itu 132,81. Biasanya penyebutannya seperti itu. Cuma ini adalah bentuk rasio, ya. Sebenarnya ini dalam bentuk persentase. Oke, seperti itu contohnya. Contoh lain selain penghasilan rata-rata ini, ya, tadi penghasilan rata-rata, ya, tahun sekarang dengan berapa tahun yang lalu. Kemudian bisa juga jumlah penduduk. Kita hitung ya, jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini bisa wilayah ya. Misalnya jumlah penduduk di Indonesia, di Yogyakarta dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia. Jadi penduduk di Jogja itu berapa persennya di Indonesia sih? Jadi penduduk yang ada di Yogyakarta itu misalnya cuma 10% dari penduduk seluruh Indonesia. Nah, kalau ini kan rata-rata ini waktu ya. Jadi membandingkan waktu tahun sekarang dengan yang lalu. Kalau jumlah penduduk ya, dia wilayah ya, wilayah. Jadi di Jogja seberapa porsinya penduduk di Jogja dengan seluruh Indonesia. Kemudian apalagi contoh yang lain. Nah, itu teman-teman coba cari contoh-contoh yang lain. 3 contoh-contoh yang lain apa aja sih bilangan indeks atau perubahan, mengukur perubahan rasio dari dua variabel. Apa aja contoh yang lain ya? Kira-kira apa? Dibuat contohnya, kemudian angkanya juga. Itu contoh saja, bisa dikira-kira angkanya. Kemudian berapa sih bilangan indeks dari 3 contoh yang teman-teman kasih contoh ini. Oke, untuk di awal sekian dulu materi tentang bilangan indeks. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya, itu tentang pembentukan bilangan indeks. Jadi kalau dirumuskan seperti apa, kemudian mengapa perlu mengubah data di bilangan indeks, kemudian ada indeks terbobot dan tidak terbobot, kemudian ada juga nilai indeks, dan ada metode menghitung indeks harga less payers ya, sama satu lagi metode PISA. Nah, kedua metode ini akan ditengahi oleh satu metode namanya metode indeks Fisher atau indeks ideal Fisher. Nah, jadi itu nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Silakan cari contoh 3 contoh lain, contoh mengukur perubahan suatu 2 variabel ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.